Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia mengikrarkan, dan saya kutip, yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Nah, dari ikrar tersebut, ini menjadi tonggak sejarah yang sangat penting bagi eksistensi bahasa kita hingga saat ini. Lanjut, baik, untuk pendahuluan, bahasa Indonesia identitas bangsa. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi biasa, lebih dari itu. Bahasa Indonesia adalah identitas nasional yang mengikat kebinekaan bangsa kita. Mari kita lihat tonggak sejarah pentingnya. Yang pertama, pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diikrarkan dalam Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia resmi ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang 1945 pasal 36. Dan yang ketiga, pada tahun 2019, posisi bahasa Indonesia semakin diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Nah, dari sejarah ini, kita bisa melihat bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat kuat baik secara historis maupun yuridis. Lanjut, nah, tantangan di era globalisasi. Di era globalisasi seperti sekarang ini, bahasa Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius yang mengancam eksistensinya. Tantangan pertama adalah dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang semakin masif penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan yang kedua datang dari media digital. Konten berbahasa asing terutama di platform seperti YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya jauh lebih mendominasi dibandingkan konten berbahasa Indonesia. Yang ketiga adalah kebiasaan generasi muda yang cenderung menggunakan bahasa campuran atau yang kita kenal dengan istilah code mixing, mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Dan tantangan yang terakhir adalah preferensi di dunia kerja yang seringkali lebih mengutamakan kemampuan bahasa asing daripada kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, dari tantangan-tantangan inilah yang harus kita hadapi bersama-sama. Nah, mengapa bahasa Indonesia harus dipertahankan? Ada 4 alasan fundamental yang harus kita pahami. Alasan yang pertama yaitu bahasa Indonesia adalah pemersatu bangsa. Bayangkan di Indonesia ini ada lebih dari 700 bahasa daerah. Bahasa Indonesia inilah yang menyatukan semuanya dalam satu identitas nasional. Alasan yang kedua, bahasa Indonesia adalah simbol kedaulatan nasional bagi kita. Bahasa adalah cerminan kemerdekaan dan kedaulatan suatu bangsa. Alasan yang ketiga, yaitu bahasa Indonesia memiliki fungsi heuristik dan referensial, yang artinya bahasa Indonesia menjadi sarana untuk pengembangan ilmu, pengetahuan, dan transfer budaya dari generasi ke generasi. Dan alasan yang terakhir, yaitu bahasa Indonesia ini memiliki prestis internasional. Bahasa kita sudah dipelajari di berbagai negara dan bahkan menjadi salah satu bahasa diplomasi di tingkat regional. Nah, dari keempat alasan ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita menjaga dan mempertahankan bahasa Indonesia. Lalu,
ada bukti eksistensi bahasa Indonesia di kancah global. Nah, dapat kita lihat dari beberapa data konkret pada tahun 2021, diadakannya Annual International Conference on Islamic Studies atau ICIC yang ke-20. Yang menarik dari konferensi internasional ini adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dengan pembicara yang datang dari berbagai negara. Dari data itu juga menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 6.967 mahasiswa asing yang belajar bahasa Indonesia. Mahasiswa-mahasiswa tersebut berasal dari lebih dari 45 negara, mulai dari Thailand, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, negara-negara Timur Tengah, hingga negara Eropa dan Afrika. Dan yang paling membanggakan, Indonesia kini menjadi bahasa ke-10 yang paling banyak digunakan di kawasan ASEAN. Nah, dari data-data ini membuktikan bahwa minat dunia terhadap bahasa Indonesia itu terus meningkat. Setelah itu ada regulasi penguatan bahasa Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia juga tidak tinggal diam. Berbagai regulasi telah ditetapkan untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia yang antara lain seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Kemudian ada Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia yang sangat komprehensif, mencakup pasal 2 hingga pasal 42. Ada juga PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan dan pelindungan bahasa serta Permendikbud Nomor 42 Tahun 2018 tentang kebijakan nasional kebahasaan. Nah, salah satu penting ya yaitu pada pasal 27 ayat 1 Perpres Nomor 63 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia yaitu bahasa wajib yang digunakan dalam forum internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Nah, dari regulasi-regulasi inilah memberikan payung hukum yang kuat untuk melindungi bahasa Indonesia. Nah, ada langkah konkret untuk mempertahankan bahasa Indonesia. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk mempertahankan bahasa Indonesia? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, seperti langkah yang pertama, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi sehari-hari, baik di media sosial maupun di karya. Yang kedua, ada berkarya dalam bahasa Indonesia. Kita dapat menciptakan konten-konten kreatif seperti video, artikel, podcast, atau karya seni lainnya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ini akan memperkaya khasanah konten berbahasa Indonesia di dunia digital. Untuk langkah yang ketiga yaitu menguasai kaidah kebahasaan. Kita dapat mempelajari dan memahami tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, ejaan yang disempurnakan oleh EYD, serta perbendaharaan kosakata yang tepat. Dan langkah yang keempat yaitu mempromosikan bahasa Indonesia ke dunia internasional. Kita dapat mengenalkan bahasa Indonesia melalui budaya, teknologi, atau bahkan melalui interaksi kita dengan teman-teman dari negara lain. Nah, dari keempat langkah ini bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Setelah itu ada peran institusi dan masyarakat. Tentu, upaya mempertahankan bahasa Indonesia bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan tanggung jawab berbagai pihak. Pemerintah perlu terus mengimplementasikan regulasi kebahasaan, mengembangkan program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing, dan melakukan diplomasi bahasa di forum-forum internasional. Pada dunia pendidikan, harus menciptakan metode pembelajaran bahasa yang menarik dan relevan, menyelenggarakan lomba-lomba kebahasaan, serta mendorong riset dan publikasi ilmiah berbahasa Indonesia. Pada media massa, memiliki tanggung jawab besar untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku, menghindari penggunaan bahasa Indonesia yang
asing yang berlebihan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, untuk sektor masyarakat umum juga harus bangga dalam berbahasa Indonesia. Tidak ragu untuk mengoreksi penggunaan bahasa Indonesia yang salah dan aktif melakukan sosialisasi di lingkungan masing-masing. Nah, telah sampailah kita pada kesimpulan. Untuk kesimpulan, kita perlu mengingat bahwa bahasa Indonesia adalah jati diri dan pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah aset budaya yang sangat berharga dan harus kita jaga serta kembangkan. Dan bahasa Indonesia juga merupakan alat untuk berkontribusi pada peradaban dunia. Yang terpenting untuk dipahami adalah mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi bukan berarti kita menolak atau menutup diri dari bahasa asing. Justru kita memperkuat identitas kita sambil tetap terbuka dan adaptif terhadap perkembangan global. Kita harus cerdas dalam menyeimbangkan keduanya. Nah, demikian presentasi saya tentang mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Mari kita lestarikan bahasa Indonesia untuk masa depan bangsa yang lebih gemilang. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.